Halo, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi terdiri dari dua kata, yaitu laju dan reaksi. Nah, laju mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah dengar ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian familiar dengan istilah kecepatan. Hampir mirip dengan laju. Laju itu menandakan kecepatan suatu reaksi kimia. Nah, perhatikan dua gambar yang sudah saya tampilkan. Di sini terdapat dua proses reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi kimia perkaratan atau korosi besi, dan yang kedua adalah reaksi kimia pembakaran sebuah petasan atau terjadinya ledakan suatu petasan. Nah, kemudian cobalah kalian bandingkan antara kecepatan terjadinya korosi pada besi dibandingkan dengan kecepatan yang terjadi saat petasan itu dibakar. Mana yang lebih cepat kira-kira adik-adik? Ya, tentu yang lebih cepat adalah ledakan petasan ini. Perbedaan laju reaksi dari kedua fenomena ini menandakan bahwa dalam setiap reaksi kimia itu memiliki laju yang berbeda-beda tergantung dari reaksi kimia tersebut. Kalau kita bahas dari definisi laju reaksi, itu menandakan seberapa cepat atau seberapa lambatkah suatu proses reaksi kimia itu berlangsung. Contohnya, pada reaksi kimia A ditambah B menghasilkan C dan D, maka laju reaksinya adalah laju berkurangnya jumlah preaksi, yang mana di sini preaksinya adalah A dan B, atau laju bertambahnya jumlah produk, di mana di sini laju bertambahnya jumlah C dan jumlah D tiap satuan waktu. Kalau kita buatkan grafik dari laju reaksi tersebut, dapat kalian lihat adalah sebagai berikut. Yang vertikal itu menandakan dengan konsentrasi, dan sedangkan yang horizontal menandakan pertambahan waktu. Pada waktu T0, jumlah reaktan itu berada pada keadaan maksimal. Ini artinya produk belum terbentuk dan reaksi belum berlangsung. Seiring bertambahnya waktu, maka jumlah produk semakin meningkat, sedangkan jumlah reaktan semakin berkurang. Nah, berkurangnya reaktan ini menandakan reaksi kimia berlangsung sehingga menghasilkan produk. Jumlah produk akan terus mengalami kenaikan, sedangkan jumlah reaktan itu terus mengalami penurunan. Reaksi terus berlangsung sampai suatu titik di mana reaktan habis bereaksi. Karena tidak terjadi reaksi lagi, maka jumlah produk juga akan tetap. Kita lanjutkan ke ungkapan laju reaksi. Ungkapan laju reaksi ini menyatakan seberapa cepat atau seberapa besar laju dari sebuah suatu reaksi kimia. Misalnya pada reaksi kimia A ditambah B menghasilkan C dan D, dari reaksi ini kita dapat membuat 4 buah ungkapan laju reaksi. Yang pertama, V sama dengan min delta A per delta T. Ungkapan yang kedua, V sama dengan min delta B per delta T. Ungkapan yang ketiga, plus delta C per delta T. Dan ungkapan yang terakhir adalah V sama dengan delta T per delta T. Nah, V ini menandakan laju reaksi, sedangkan T menandakan waktu reaksi berlangsung, berapa lama waktu berlangsung. Konsentrasi A maupun konsentrasi B ini menyatakan seberapa besar perubahan konsentrasi A maupun konsentrasi B. Nah, cara menghitungnya yaitu konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal. Tanda ungkapan laju reaksi untuk bereaksi itu diisi tanda minus, yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan konsentrasi bereaksi tiap satuan waktu.
Sedangkan kalau kita lihat ungkapan laju reaksi pada produk, itu diawali dengan tanda positif. Tanda positif ini menyatakan bahwa jumlah konsentrasi akhir itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah konsentrasi awal. Selanjutnya kita akan membahas persamaan laju reaksi. Masih kita menggunakan contoh reaksi A dan B menghasilkan C dan D. Persamaan laju reaksinya dari reaksi tersebut yaitu V dikali K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, bahwa laju reaksi itu tergantung dari seberapa besar konsentrasi per reaksi, dipangkatkan dengan X dan Y. Apa itu X dan Y dan apa itu K? K itu adalah tetapan jenis reaksi atau sering disebut dengan konstanta laju reaksi. Sedangkan X itu adalah order reaksi terhadap A dan Y itu adalah order reaksi terhadap B. Nah, kalau kita jumlahkan X dan Y, maka kita akan mendapatkan nilai order reaksi total. Adik-adik, apa maksud dari order reaksi terhadap A atau order reaksi terhadap B? Marilah kita bahas secara khusus apa yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada setiap laju reaksi. Order reaksi itu dinyatakan dalam bentuk bilangan, yaitu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Order reaksi jenis pertama yaitu order 0. Order 0 artinya perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Jika suatu reaksi itu memiliki order 0, maka konsentrasi reaksi tersebut tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Sehingga berapapun konsentrasinya, maka laju reaksinya akan tetap. Nah, ini adalah konsentrasi reaksi dan ini menandakan laju reaksi. Penambahan jumlah konsentrasi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi. Jenis yang kedua adalah order reaksi 1 atau reaksi order 1. Apa makna reaksi order 1? Maknanya adalah laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Nah, di sini konsentrasi reaksi sudah mempengaruhi besarnya laju reaksi. Seberapa besar konsentrasi reaksi mempengaruhi laju reaksi, itu dinyatakan dalam persamaan garis lurus. Jika konsentrasi ditambahkan 2 kali lipat, maka laju reaksinya pun bertambah 2 kali lipat dari laju semula. Kita lanjut ke reaksi order 2. Maknanya adalah laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jika konsentrasi reaksi diubah menjadi 2 kali lipat dari konsentrasi awal, maka laju reaksinya akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 dari laju awal. Nah, itulah jenis-jenis order reaksi yang akan kalian bahas pada penentuan persamaan laju reaksi. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi, adik-adik? Penentuan persamaan laju reaksi itu hanya bisa dilakukan dengan metode eksperimen. Nah, pada metode eksperimen, laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kita langsung ke contoh soal. Data percobaan untuk reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan laju reaksinya. Dari data ini dapat kita lihat bahwa dalam metode penentuan laju reaksinya dilakukan 4 kali eksperimen yang berbeda. Bagaimana cara kita menentukan persamaan laju reaksi dari data eksperimen ini? Langkah yang pertama kita harus tentukan adalah menentukan order reaksi terhadap NO dan order reaksi terhadap Br. Pertama, menentukan order reaksi terhadap NO. Untuk tahap ini, kita harus menggunakan data yang konsentrasi Br-nya sama. Kalau kita lihat,
di data percobaan konsentrasi Br sama itu ada pada eksperimen yang pertama dan ketiga. Bisa juga pertama dengan yang keempat atau ketiga dengan yang keempat. Kita gunakan 1 dan 3 ya adik-adik. Nah, kalau kita gunakan data 1 dan 3, kita tuliskan persamaan umumnya. V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang pertama dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi Br2 yang pertama dipangkatkan dengan Y. Sedangkan V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang ketiga pangkat X dikali konsentrasi Br2 yang ketiga pangkat Y. Nah, karena konsentrasi Br itu sama, yaitu 0,1, maka ini kita bisa coret. Nilai K juga sama, maka kita akan coret. Kita masukkan V1 adalah 4, V3 adalah 16, NO yang pertama adalah 0,1 dibagi NO yang ketiga adalah 0,2. 0,1 dibagi 0,2 itu sama nilainya dengan 1/2 pangkat X. Nah, ini disederhanakan 4/16 menjadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Nah, didapatkanlah nilai X sama dengan 2. Setengah pangkat berapa biar dapat 1/4, yaitu pangkat 2. Untuk menentukan ordo reaksi terhadap Br, kita harus menggunakan data yang konsentrasi NO-nya sama. Konsentrasi NO sama ada pada eksperimen 1 dan 2. V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pertama dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi Br2 data yang pertama dipangkatkan dengan Y dibagi V2 dikali K dikali konsentrasi NO yang kedua pangkat X dikali konsentrasi Br2 yang kedua pangkat Y. Kalau kita lihat, V1 adalah 4, V2 adalah 8, nilai K adalah sama, bisa kita coret. Konsentrasi NO yang pertama dan konsentrasi NO yang kedua adalah sama, kita bisa coret juga. Nah, tinggal konsentrasi Br2 yang pertama dengan konsentrasi Br2 yang kedua. 4/8 sama dengan 0,1/0,2, itu sama nilainya dengan 1/2 pangkat Y. 4/8 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/2 pangkat berapa biar dapat 1/2? Maka Y sama dengan 1. Jika ditanyakan berapakah order reaksi totalnya, kita tinggal jumlahkan 2 tambah 1, yaitu 3. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 pangkat 1. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai K atau konstanta laju reaksi. Untuk menentukan nilai K, kalian bisa pilih salah satu data eksperimen dari eksperimen yang sudah kita lakukan. Misalnya kita memilih data dari eksperimen yang pertama. Datanya adalah sebagai berikut. Konsentrasi NO 0,1, konsentrasi Br 0,1, laju reaksinya adalah 4 molar per detik. Kita tinggal masukkan ke persamaan reaksi tadi. V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO data yang pertama pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 pada eksperimen yang pertama pangkat 1. V1 adalah 4 dikali K dikali 0,1 pangkat 2 dikali konsentrasi Br adalah 0,1 sama dengan 4 sama dengan K 0,1 kuadrat sama dengan 0,01 dikali 0,1. 4 sama dengan K dikali 0,001. K sama dengan 4 dibagi 0,001, yaitu hasil akhirnya adalah
K sama dengan 4 kali 10 pangkat 3. Yaitu V sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Demikianlah cara menentukan persamaan laju reaksi suatu reaksi kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi, 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 Om.